Nah, pagi hari ini saya mau mengajak kita, saudara-saudara, untuk melihat kembali kitab Rut, ya, karena minggu kemarin sebelum kita masuk ke kitab 1 Samuel, kita sudah membaca kitab Rut, ya. Jadi saya pengen pembacaan Alkitab kita ini kita jadikan bahan khotbah, ya. Minggu depan saya akan berbicara dari kitab 1 Samuel. Jadi begitu seterusnya, ya. Jadi mana yang bisa kita selesaikan, pas di hari minggunya kita akan bahas itu. Saya merasa penting seperti memeras, ya, kitab Rut ini untuk boleh melihat beberapa poin penting. Sebenarnya ada begitu banyak pelajaran-pelajaran rohani yang bisa membuat kita bersyukur bahwa Tuhan pernah, ya, memakai hamba-hambanya menulis kitab Rut ini, saudara. Ya, tetapi pagi ini supaya tidak terlalu panjang, saya hanya memberikan 3 saja, dan mudah-mudahan 3 ini bisa kita nikmati, ya. Dan yang paling penting seperti firman Tuhan berkata, setelah kita mendengarkan firman Allah, maka tindakan yang paling bagus adalah melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi sebanyak apapun firman Allah yang kita dengarkan, tujuan utamanya atau tujuan akhirnya adalah supaya kita bisa melakukan kebenaran firman Allah itu sesuai dengan zaman dan konteks kita hari ini, ya. Seperti itu cara kita menikmati kebenaran firman Allah. Nah, pelajaran penting dari kitab Rut, ya, saya harap kita semua sudah membaca 4 pasal kitab Rut, mengikuti pembacaan Alkitab. Next. Nah, kitab Rut, ya, Rut dalam bahasa Ibrani itu tampaknya ada TH di belakangnya, res Vav Tav, ya, Rut. Nah, Rut ini adalah seorang tokoh perempuan, salah satu tokoh perempuan di dalam kisah atau narasi Perjanjian Lama. Ya, menjadi penting karena pada waktu itu di dalam budaya yang dianut oleh orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang Timur Tengah pada umumnya, ya, semua bangsa di Timur Tengah, perempuan tidak mendapatkan tempat yang khusus. Apakah itu di dalam silsilah keluarga, apakah itu di dalam catatan sejarah. Itu sebabnya di dalam narasi atau di dalam literatur yang kita dapatkan dari Timur Tengah, ya, dari semua bangsa-bangsa di Timur Tengah, lebih banyak yang ditampilkan itu adalah tokoh-tokoh laki-laki. Tetapi menjadi menarik, beberapa perempuan itu diangkat secara khusus di dalam literatur, khususnya literatur kitab suci kita, ya. Dan salah satu perempuan yang diceritakan dengan sangat lengkap adalah Rut, tapi tidak pakai Wahyuni, ya. Nah, tidak begitu jelas apa sebenarnya akar kata dari kata Rut ini, tapi beberapa spekulasi mencatat, ada yang mencatat Rut ini berasal dari akar kata Reut, ya. Itu Reut itu artinya sahabat atau pendamping. Ada juga yang bilang Rut itu berasal dari kata Ra'ah, artinya menggembalakan, ya, to shepherd, menggembalakan, ya. Tetapi apapun itu, saya belum menemukan arti kata Rut yang tidak baik, ya. Apakah itu sahabat? Sahabat itu juga baik, betul ya? Atau menggembalakan, sebuah tugas pada waktu itu yang sangat umum. Makanya Allah kita itu salah satunya disebut
Jehovah Rapha, Allah yang menggembalakan. Ya, Tuhanlah gembalaku. Allah yang menggembalakan. Dari 8 nama utama Allah, ya sebenarnya banyak ya. Saya punya buku 100 nama Allah. Ya. Kalau saudara mau saya kirim, tapi dalam bentuk bahasa Inggris masih. Ya, 100 nama Allah menjadi devosi, menjadi perenungan setiap hari. 100 hari merenungkan 100 nama Allah. Bagus sekali saudara-saudara. Ya, waktu itu saya dihadiahin oleh Gandum Mas karena saya menjadi reviewer dari buku itu. Jadi saya dihadiahin fotokopinya. Tapi katanya nggak boleh dibagi. Saya baru ingat. Karena itu khusus ya. Baik ya. Seperti itu saudara-saudara. Baik. Nah, kisah Rut ini ya, itu tampaknya sejaman dengan kisah para hakim. Kalau kita baca di dalam Rut 1 ayat 1, coba saudara bacakan salah satu. Rut pasal 1 ayat 1, di sana ada semacam catatan bahwa kisah Rut ini tampaknya sejaman dengan kisah hakim-hakim. Seorang boleh baca? Silakan. Pada zaman para hakim, pemerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Iya, pada zaman para hakim. Jadi itu mungkin alasan kenapa kitab Rut ini ditempatkan setelah kitab hakim-hakim. Mungkin begitu. Dugaan ya, tetapi apapun itu ya, Rut 1 ayat 1 menceritakan bahwa pada zaman para hakim terjadi kelaparan yang begitu luar biasa di tanah Israel. Sehingga ada satu keluarga, suami, istri dan 2 anak laki-lakinya pergi ke tanah Moab, merantau. Ya, karena hebatnya kelaparan di tanah Israel itu. Ya, siapa nama yang pergi itu? Nama suami namanya Elimelech. Ya, Elimelech. Istrinya namanya Naomi. Anak laki-lakinya Mahlon dan Kilion. Ya, jadi nanti kalau saudara punya anak laki-laki boleh juga dikasih nama Mahlon. Keren itu kan, Mahlon. Nah, Elimelech, Naomi, Mahlon dan Kilion pergi merantau karena terjadi satu kelaparan yang sangat besar di negeri Israel waktu itu. Nah, yang menarik adalah kalau kita kemarin membahas kitab Hakim-Hakim, kita bisa simpulkan bahwa kitab Hakim-Hakim ini berisi tentang peristiwa di mana umat Allah selalu meninggalkan Allah dan selalu meninggalkan Tuhan. Kita sudah bahas itu, ya, berbuat dosa, dihukum, dijajah bangsa asing, menangis-nangis minta pertolongan Tuhan, Tuhan kasihan, dikirim seorang hakim, hakimnya membebaskan, bangsa Israel hidup dalam damai sejahtera karena Tuhan pakai hakim, hakimnya mati, bangsa Israel berdosa lagi. Begitu terus itu, lingkaran yang gak putus itu. Jadi kitab Hakim-Hakim itu menggambarkan bagaimana Israel tidak setia kepada Tuhan. Tetapi kitab Rut menggambarkan yang sebaliknya. Kitab Rut menggambarkan bagaimana seorang perempuan asing. Rut ini orang apa? Orang Moab, ya. Seorang Moab, ya, itu menjadi umat Allah. Bahkan nanti kalau kita lihat silsilah dari Yesus, maka Rut setelah dinikahi oleh Boas, ya, dalam perkawinan ipar atau levirat di dalam budaya orang Yahudi, maka Rut menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus sebagai manusia, ya kan? Karena nanti Rut akan melahirkan
anak buyutnya itu Daud, Raja Daud, ya. Baik, kita lanjut. Apa yang bisa kita pelajari dari kitab Rut ini? Yang pertama adalah, ya, kita bisa belajar tentang kesetiaan. Nah, kesetiaan di dalam kitab Rut ini ditunjukkan di dalam komitmen. Kesetiaan itu banyak. Tetapi di dalam kitab Rut kita bisa melihat bahwa kesetiaan yang ditampilkan itu ditampilkan di dalam satu bingkai yang jelas, di dalam satu frame yang jelas. Frame-nya adalah komitmen. Itu frame-nya. Kalau kita bicara kesetiaan itu luas sekali, ya. Tetapi apa yang ditampilkan kitab Rut menampilkan satu tindakan, satu ekspresi yang nyata tentang kesetiaan, dan kesetiaan itu ditampilkan dengan berkomitmen, ya. Seperti itu, saudara. Pasal 1 ayat 16. Di sana kita bisa melihat bahwa setelah Elimelek meninggal, mati di tanah Moab, lalu tidak lama setelah itu kedua anak laki-lakinya, Mahlon dan Kilion, juga meninggal. Maka Rut berpikir tidak ada lagi yang bisa dia pertahankan di tanah Moab. Jadi dia bicara kepada kedua menantu perempuannya, ya, yang bernama Orpa dan Naomi, supaya mereka kembali ke rumah bapaknya. Memang begitulah custom. Hah? Orpa dan Rut, ya, itulah. Saya ingat lagu pendeta juga manusia. Orpa dan Rut, ya betul ya. Orpa dan Rut, supaya mereka kembali ke rumah orang tuanya. Memang demikianlah custom atau kebiasaan pada zaman itu, ya. Apalagi perkawinan antar bangsa, ya. Tetapi kedua menantunya awalnya tidak mau. Kedua menantunya awalnya tetap mau ikut Naomi. Tetapi pada akhirnya Naomi menjelaskan, kalaupun aku memiliki anak laki-laki hari ini, tidak mungkin kau tunggu dia dewasa dan kalian juga dua. Memang custom pada waktu itu begitu. Terjadi perkawinan levirat harus. Di mana-mana begitu. Jadi kalau ada yang meninggal seperti Yehuda, ingat kisah Yehuda? Dia punya anak 3, nikah anak pertama, saudara-saudara, suaminya mati, adiknya nikahi istri. Itu namanya perkawinan ipar atau levirat. Jadi Naomi bilang, tidak mungkin kamu menunggu, sekalipun hari ini Tuhan kasih saya suami lalu tiba-tiba saya beranak lah. Tidak mungkin kalian menunggu. Lalu Orpa pamit dan pergi ke rumah bapaknya. Tetapi Rut memilih untuk tetap mengikuti Naomi. Saudara-saudara, mungkin dalam bahasa Indonesia tindakan Rut ini bagi kita biasa sekali. Tetapi di dalam konteks pada waktu itu, kalau kita menyelami gaya hidup atau kebiasaan hidup pada waktu itu, Rut sebenarnya sedang mempertaruhkan hidupnya dengan sesuatu yang tidak jelas. Satu-satunya yang jelas bagi Rut adalah bahwa Naomi adalah mertuanya. Itu aja. Satu-satunya yang jelas bagi Rut pada waktu itu adalah bahwa Naomi selama ini adalah orang tuanya yang kepadanya, ya, dia terhubung, yang kepadanya selama dia menjadi suami dari anaknya Naomi, Rut terhubung. Itu saja yang jelas bagi Rut. Sisanya tidak. Dia adalah orang Moab. Dia belum pernah ke negeri Israel. Bahkan dia tahu mertuanya dulu ke negeri Moab karena Israel sedang kelaparan. Ya, di tanah Israel sedang terjadi kelaparan. Jadi tindakan yang
paling baik pada waktu itu adalah kembali ke rumah orang tuanya, seperti yang dilakukan oleh Orpa. Betul ya, Orpa ya? Ntar salah lagi saya. Orpa apa Opra? Orpa. Ya. Jadi saudara-saudara, itu adalah tindakan terbaik yang seharusnya dikerjakan juga oleh Ruth. Tetapi dia setia kepada Naomi. Ya, waktu itu dia belum mengenal Allah, saudara-saudara. Makanya dia bilang, siapa yang Allahmu akan menjadi Allahku. Di mana kau tinggal, aku akan tinggal di situ. Jadi itu adalah bentuk kesetiaan. Ada semacam keterikatan atau bonding di antara Ruth dan Naomi. Sekalipun apa yang akan mereka hadapi, Ruth sendiri tidak begitu yakin. Dia tidak yakin. Naomi mau kemana, dia ikut saja. Padahal di Moab dia punya leluhur, dia punya orang tua. Kalau dia bisa kembali ke rumah orang tuanya, kemungkinan masih ada lelaki yang bisa menikahinya, karena dia masih sangat muda waktu itu. Tetapi kesetiaan Ruth dia tunjukkan melalui sebuah ikatan. Ini yang saya sebut sebagai komitmen. Ya. Yang nantinya secara rohani kita bisa kaitkan ini dengan rencana Allah. Bahkan rencana Allah itu terwujud dengan datangnya Yesus Kristus. Firman yang jadi manusia itu melalui garis keturunan Ruth, saudara-saudara. Jadi saya bisa simpulkan, kesetiaan itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga di mata Tuhan. Sangat berharga, saudara-saudara. Kesetiaan Ruth dipakai oleh Tuhan untuk mewujudkan rancangan besarnya, bahkan bagi seluruh dunia. Ruth menjadi salah satu tokoh yang tercatat namanya dengan jelas, bukan sebagai orang yang tidak berguna, tetapi sebagai orang yang darinya keselamatan didatangkan, saudara. Nah, apa yang kita pelajari di sini, saudara? Kesetiaan adalah berharga bagi Tuhan. Ya, kesetiaan itu berharga. Salah satu bentuk kesetiaan adalah komitmen. Ya, makanya waktu saudara nikah, lalu di hadapan pendeta, saudara disuruh ikutin apa? Saya badu. Karena nggak ada sini badu kan? Menerima engkau, ya kan? Siapa yang nggak ada di sini? Siti. Sebagai istriku yang sah, aku akan menjagamu, merawatmu, membimbingmu untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik. Aku akan selalu setia bersamamu dalam keadaan suka ataupun duka, dalam keadaan kaya ataupun miskin, dalam keadaan sehat ataupun sakit. Di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan, aku berjanji. Saudara masih hafal itu? Lupa ya? Itu kan komitmen itu. Jadi komitmen itu adalah bentuk kesetiaan. Tadi saya katakan di awal, kesetiaan itu banyak bentuknya. Komitmen salah satu bentuk kesetiaan. Ruth memperlihatkan sebuah keterikatan, komitmen untuk mengikuti orang tuanya, yaitu Naomi. Itu dia, saudara. Ya, saya mencantumkan di sini. Kesetiaan orang percaya itu harus bisa kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada komunitas,
kepada tugas, kepada apa lagi? Banyak. Dan semua contoh yang saya buat ini itu dalam bingkai komitmen. Saudara bayangkan kalau tidak ada komitmen kepada tugas misalnya. Misalnya saya bendahara di bagian keuangan di salah satu perusahaan. Kerjaan saya ngurusin cash flow, ya, masuk keluar, lalu kepentingan apa. Lalu tiba-tiba suatu hari saya bilang bahwa saya malas mengerjakan keuangan hari ini. Apa yang terjadi? Chaos, kacau. Iya kan? Nggak bisa. Jadi komitmen itu kita tidak bicara tentang kondisi yang baik saja. Ruth menghadapi ketidakjelasan di depannya. Dia menghadapi kemana saya mau dibawa Naomi kalau saya ikut dia. Tetapi komitmennya mengikuti Naomi itu dia deklarasikan. Dia declare, dia nyatakan dengan jelas, Allahmu akan menjadi Allahku. Di mana engkau tinggal, di situ aku akan tinggal. Coba saudara lihat. Itu komitmen. Itu komitmen. Kesetiaan banyak ukurannya. Salah satunya adalah komitmen. Adanya keterkaitan, keterikatan satu dengan yang lain. Itu komitmen. Iya kan? Itu komitmen. Dalam contoh pernikahan, itu sebabnya Tuhan berkata, mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Itu tidak berarti kalau Anda nonton bioskop tiketnya satu, bukan. Itu tetap dua. Jangan nanti saudara bawa Matius pasal 19, masuk 2 orang 1 tiket, lalu ini loh dalilnya. Salah itu. Secara roh mereka bukan lagi 2, mereka 1. Itu kan keterikatan, betul gak? Itu kan komitmen. Iya kan? Itu dia. Makanya komitmen itu selalu dulu dimeteraikan oleh yang namanya janji. Makanya itu dalam pernikahan ada janji nikah. Orang pacaran juga kadang ada janji pacaran, tapi nggak sekuat janji nikah. Karena pacaran bisa putus, ya kan? Tapi nikah itu berbeda, saudara. Ya. Kepada Tuhan apalagi? Makanya kalau saudara baca di dalam kitab Keluaran, waktu Tuhan hendak memberikan 10 perintah Allah, ya, dia bilang apa di awal? Akulah Tuhan Allahmu, ya kan? Anoki Adonai Elohika, kira-kira Elohim, ya, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Betul? Itu dulu. Itu konsiderannya. Itu adalah alasan kenapa Tuhan memberikan hukum-hukum di bawahnya. Aku loh Tuhan Allahmu yang sudah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Karena itu, nah ya betul nggak? 1, jangan ada Allah lain di hadapanku. Betul? Walaupun nanti 10 hukum Allah itu beda-beda, Katolik beda urutannya, Protestan, Ortodoks, orang Samaria juga beda, tapi intinya sama itu. Itu tinggal urutan aja yang beda. Kalau kita yang pertama apa? Akulah Tuhan Allahmu. Lalu yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu dia. Kenapa jangan ada Allah lain? Komitmen. Karena apa? Akulah Tuhan Allahmu. Itu alasannya. Jadi kalau ditanya, kenapa saya tidak boleh membunuh? Apa alasannya? Karena akulah Tuhan Allahmu.
kita tidak boleh berzina. Kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, kita tidak boleh melalaikan hari Sabat. Kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, kita harus menghormati orang tua. Kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, kita tidak boleh menyebut nama Allah secara sembarangan. Kalau kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, kita tidak boleh iri kepada tetangga dan mengingini apa yang tetangga punya. Itu konsiderannya itu, alasannya itu, saudara-saudara. Pertimbangannya itu, akulah Tuhan Allahmu. Apa yang aku kerjakan kepadamu, aku sudah membawa kau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya kan? Kita sudah ditebus oleh Kristus dari hidup yang sia-sia dengan kematian, betul nggak? Dan kita sudah bahas itu 5 minggu karya penebusan Kristus. Itu sudah sangat jelas. Karena itu, nah berlaku lagi tadi nih, jangan mencuri, jangan berzina, jangan. Itu namanya komitmen. Itu yang disebut komitmen, betul nggak? Boleh nggak manusia mencuri? Boleh. Buktinya banyak yang nyuri itu. Boleh nggak manusia berzina? Ya boleh. Buktinya banyak yang berzina. Tapi kalau kita sudah hidup di dalam penebusan Kristus, boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Komitmen, janji, betul? Itu dia, saudara. Jadi kita ini digerakkan oleh komitmen. Kenapa kita sampai sekarang setia kepada Tuhan? Itu bukan karena kita terlalu kuat, karena kita berkomitmen dan Roh Kudus memberi kita kekuatan di dalam komitmen itu. Saya mau tanya yang suami-suami istri nih, yang belum nikah, jangan ngacung. Di sini ada yang belum nikah, cuman Om Yakub sama Esra. Jadi Om Yakub sama Esra tolong dengarkan. Apa iya sepanjang masa suami istri ini tetap fall in love? Darling, I love you. You don't know how I love you. Begitu terus tiap hari? Tidak. Jadi ada yang belum nikah, hati-hati ya. Jangan tiap hari wah, sehari saja kita tak berjumpa. Gelisah hatiku ingin jumpa kamu. Setelah nikah, gimana Pak Cek? Katanya. Betul? Apa yang membuat saudara masih bersatu hari ini? Komitmen. Apakah napas pasanganmu selalu enak? Kadang-kadang lebih dari bau naga sih, saudara. Sama, suami istri sama. Betul? Tapi apa yang membuat engkau tetap setia? Komitmen. Itu penting, komitmen itu. Kadang-kadang saudara, kesetiaan kita terhadap banyak hal itu diuji, betul? Diuji. Tapi kalau ada komitmen yang memagarinya, komitmen, bingkainya, kita tetap setia. Amin, saudara. Amin. Apalagi kepada Tuhan. Itu yang pertama yang bisa kita pelajari dari kitab Rut. Yang kedua, saudara, next. Yang bisa kita pelajari adalah kita diajar untuk hidup di dalam integritas. Integritas itu juga sudah pernah kita bahas dalam beberapa sesi khotbah, cukup luas. Ya. Tetapi dalam kisah Rut ini, khusus dalam kisah Rut, integritas yang ditampilkan di sana adalah dengan bekerja. Waktu mereka kembali ke tanah Israel, Naomi punya keluarga? Punya di sana. Keluarganya pasti ada di sana. Tetapi apa yang mereka lakukan? Rut disuruh oleh Naomi untuk bekerja. Zaman dulu. Ya, di dalam seluruh kitab Taurat juga ditulis, kalau orang panen, maka apa yang tertinggal dari panen pertama itu nggak boleh lagi diambil. Itu buat siapa? Buat orang miskin,
orang yang kebetulan lewat, saudagar-saudagar yang kebetulan berdagang, para peziarah, ya. Itu begitu. Jadi kalau dulu kita panen buah apalah gitu, anggur di ladang, kita panen semaksimal mungkin. Waktu kita selesai panen ada yang tinggal, itu kita nggak boleh ambil lagi. Firman Tuhan bilang itu untuk siapa? Untuk orang seperti tadi. Sama dengan panen jelai. Dulu seperti jelai itu kan seperti padi kan. Jadi dipanen. Kalau ada yang jatuh di belakang, itu nggak boleh diambil. Biasanya dulu ada saja orang yang bukan punya kebun itu, mereka ngikut di belakang. Ngapain mereka? Mereka memunguti apa yang jatuh, dan itu nggak boleh diminta. Itu hak mereka. Nah, Rut melakukan kerjaan itu. Dia bilang supaya mereka bisa makan, dia melakukan itu. Kebetulan dia pergi ke ladang miliknya Boas. Dia juga tidak tahu itu. Itu mungkin pengaturan lah dari Tuhan ya. Semacam skenario Allah yang membawa Rut memungut jelai di ladangnya Boas. Nanti Boas ini adalah ipar kedua yang berhak menebus Rut, gitu, ipar kedua. Dan itu tidak kebetulan. Singkat cerita, saudara, apa yang kita lihat? Rut bekerja untuk menghidupi dia dan mertuanya, ya. Dan dia bekerja dengan cara yang benar. Dia tidak menggunakan kejandaannya, kalau kita bilangnya, pada waktu itu dia masih sangat muda, untuk seducing tuh, merayu atau memanfaatkan. Tidak. Dia bekerja memang seperti orang biasa. Dia tidak menampilkan berat bebanku, tidak. Dia tetap bekerja seperti kebiasaan orang-orang pada waktu itu. Makanya waktu Boas datang, dia bertanya, itu siapa? Lalu pegawainya cerita, dari tadi dia ngikut tuh Tuan, dia kutipin yang jatuh-jatuh. Ya memang betul tuh, begitu memang caranya. Dia tidak mencuri, betul kan? Dia tetap ambil yang menjadi haknya saja. Sedikit dapat, sedikit dia ambil. Dia tidak bilang, wah kesempatan nih, saya kan masih muda, ya kan? Tidak. Dia melakukan tugas dan pekerjaannya dengan cara yang benar. Integritas di dalam hal ini saya definisikan seperti ini: melakukan apa yang perlu dengan cara yang benar. Apa yang perlu bagi Rut dan Naomi? Makan. Maka yang dikerjakan oleh Rut adalah kerja. Kerjanya dengan cara yang benar. Itu dia, saudara. Itu integritas. Integritas itu. Makanya jangan tergoda dengan uang-uang cepat ya. Iya, ada satu pepatah dalam dunia bisnis, kebetulan mungkin karena orang Batak jadi dalam bahasa Batak. There is no easy money in the real business. Tidak ada uang cepat di dalam bisnis yang benar. Enggak. Saudara. Enggak ada. Pasti di dalamnya tricky. Penipuan lah, betul? Makanya kalau udah ada MLM uang, saya pernah ditawari teman saya, pendeta, Bapak nanti bayar 200.000 aja, itu awal pertama aja. Udah, nanti Bapak bisa dapat sekian juta, belasan juta dalam sebulan. Kalau bisnis gitu yang rugi siapa? Orang yang paling akhir itu, betul nggak? Iya kan? Dan itu nggak akan putus itu. Saudara, nggak ada uang-uang mudah itu dalam bisnis-bisnis yang benar tuh nggak ada. Kecuali Anda orang kaya raya, miliarder, triliuner, lalu menginvestasikan uang di tempat yang benar. Udahlah, mungkin sehari kita dapat sekian miliar, betul nggak? Tapi kalau
kita bicara bisnis benar, walaupun saya hamba Tuhan, pepatah itu saya pegang. Tidak ada uang mudah di dalam usaha yang benar-benar usaha. Jadi lakukan semua hal dengan cara yang benar, walaupun uangnya tidak selalu mudah. Iya kan? Kadang harus ikat perut kita ini, ikat pinggang dalam bahasa Indonesia, ya kan? Ikat pinggang lebih ketat. Kenapa? Ya, kita harus atur segala sesuatu. Itu integritas, saudara. Kadang-kadang orang Kristen salah menilai Tuhan. Apa itu salahnya itu dalam hal integritas ini yang ditampilkan oleh Tuhan? Memang kalimat-kalimat Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan pasti memberikan apa yang kita perlu, itu tepat, itu tidak salah. Tetapi itu tidak berdiri sendiri, saudara. Kalimat-kalimat itu berdiri sejajar dengan kalimat-kalimat apa? Mintalah hikmat kepada Dia jika kamu kekurangan hikmat, betul nggak? Itu berdiri sejajar, iya kan? Apa iya kalau Anda berdoa 10 jam bisa makan? Iya kan? Orang yang rohani itu orang yang seperti apa sih? Orang yang hidupnya seimbang. Itu rohani itu. Ada orang berdoa 5 jam lemes gak kerja, gak rohani itu. Alasan itu dia bilang, saya gak kerja kok, Tuhan pasti memberkati saya. Malah Tuhan tuh bingung, kamu ngucapin itu udah 273 kali hari ini, karena 5 jam. Orang yang berintegritas, orang yang rohani adalah hidupnya seimbang. Makanya marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan keseimbangan kepadamu. Lalu keseimbangan itu dalam bentuk apa? Ayat berikutnya, pikulah kuk, iya kan? Yang kupasang. Saudara tahu lembu pembajak? Ada kayu ditaruh kuk, itu kuknya itu. Pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu enak. Loh, coba Matius 11:28. Nah, di dalam bahasa aslinya itu nuansanya adalah keseimbangan. Kuk itu yang Tuhan mau adalah hidup kita tuh keseimbangan, seimbang. Doa oke, setelah doa kerja juga oke, iya kan? Menasihati orang oke, dinasihati juga oke. Jangan cuma menasihati orang aja kayak saya. Saya ini sering nasihatin orang soalnya. Iya kan? Begitu kita dinasihati, nah, hati-hati, seimbang. Nyanyi lagu rohani oke, dangdut oke, seimbang dong. Tapi dia juga isinya, jangan jadikan aku yang kedua, itu gak usah nyanyi. Ya, lihat liriknya juga ya kan. Gak semua lagu bagus kita nyanyikan sebagai orang Kristen. Ya, gitu saudara. Amin. Itu integritas. Iya kan? Berteman dengan Tuhan oke, berteman dengan sesama juga harus oke. Jangan gara-gara kita berteman dengan Tuhan, orang lain kita berteman gak oke, disapa, Pak kemana Pak? Puji Tuhan. Kudus betul Bapak itu. Ditanya kemana, jawab puji Tuhan. Pak, sudah makan Pak? Haleluya. Enggak begitu, harus seimbang itu hidup kita itu. Amin. Itu integritas loh. Kenapa harus seimbang? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Matius bilang apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Saya sudah pernah bilang, dalam pikiran orang Yahudi, baik sama dengan benar. Jadi kalau ada kata baik, itu berarti juga benar. Beda dengan pikiran kita, orang Indonesia. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu yang di surga. Jangan gara-gara kita terlalu rohani sampai kita nggak makan.
Ya, maksud saya bekerja yang baik, berdoa yang baik, melakukan pekerjaan dengan cara yang benar, tipu-tipu buang, kan gitu kan? Jangan. Walaupun kalau kita melakukan pekerjaan dengan cara yang benar, uangnya kayaknya sedikit, lebih sedikit dari teman saya, nggak apa-apa. Karena sebenarnya yang membuat kita sejahtera dan hidup itu berkat Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih lelah tidak akan menambahinya. Bukan berarti kalau jerih lelah kita, uang kita nggak nambah. Maksudnya di sana adalah bahwa sebenarnya di dalam alam semesta ini tanpa berkat Allah kita tidak memiliki apa-apa. Kalau hidup yang bahagia ditakar dengan jumlah uang yang ada, maka orang yang paling berbahagia di dunia ini adalah orang-orang yang kaya. Nah, faktanya tidak. Banyak orang kaya justru tidak bahagia, saudara-saudara. Banyak itu, bukan semua loh ya. Gitu. Tapi bukan berarti uang nggak perlu. Uang perlu, tapi pola pikir kita harus diubah. Uang bukan sarana membuat kita lebih bahagia, tapi uang perlu memang. Karena beli kangkung juga pakai uang. Integritas kita harus ada. Lakukan yang perlu. Apa yang perlu dalam hidup kita sehari-hari, lakukan. Bagaimana cara melakukannya? Dengan tepat dan benar, dengan metode yang disepakati. Ya kan? Untuk apa kita hidup benar melakukan pekerjaan kita? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Betul kan? Kalau di dalam keadaan pekerjaan kita hidup benar, memang ada tantangan. Sekarang pun muncul. Sekarang ada kasus kematian diplomat muda, betul. Banyak sekali asumsi. Salah satu asumsi yang muncul di internet, orang jujur umurnya pendek. Itu asumsi. Saya hanya kutip saja, tanpa tendensi apapun. Itu banyak berseliweran kan? Memang ada tantangan untuk hidup jujur, hidup penuh integritas. Tetapi apakah Tuhan lebih berharga daripada apapun? Pertolongan Tuhan itu lebih berharga daripada apapun. Penyertaan Tuhan itu lebih berharga daripada apapun. Maka hiduplah dengan integritas. Yang ketiga, ini yang terakhir. Setiap kali saya katakan yang terakhir, saudara gerak. Yang terakhir, putuskan yang benar, lakukan yang benar. Itu yang kita pelajari dari kitab Rut. Rut memutuskan untuk mengikuti Naomi, memutuskan untuk bekerja keras. Bagian Tuhan memberkati keputusan itu. Itu bagian Tuhan. Apakah Tuhan akan memberkati sesuatu yang salah? Tidak. Mungkin Tuhan akan memakai sesuatu yang salah untuk mewujudkan rancangannya, tetapi itu bukan berarti Tuhan kompromi dengan yang salah loh. Iya kan? Ini sama dengan orang bilang Yudas itu berjasa loh bagi keselamatan orang percaya. Karena kalau Yudas tidak mengkhianati Yesus, Yesus tidak disalib. Itu logika yang cacat. Emang kalau Yudas tidak mengkhianati Yesus, Yesus tidak disalib gitu? Ya tetap disalib lah dengan cara yang lain. Iya kan? Ini gara-gara Hawa ini. Coba Hawa nggak berdosa, kita semua nggak berdosa. Emang kalau Hawa nggak berdosa, keturunan kedua dijamin tidak berdosa? Ya kan? Itu cacat logika namanya. Ya. Tuhan tidak akan memberkati keputusan-keputusan yang salah, yang bertentangan dengan firman Allah. Keputusan yang salah akan membawa kepada penderitaan. Pasti itu. Makanya putuskan yang benar, lakukan yang benar. Apa bagian Tuhan? Bagian Tuhan adalah memberkati keputusan kita. Itu sebabnya Tuhan mempertemukan Rut dengan Boaz. Andaikan misalnya ya Rut tidak mau kerja, walaupun dia udah nyampe di Israel, males, saya masih muda, saya tidak mau kerja. Kira-kira ketemu dengan jodoh yang tepat nggak dia? Mungkin dia akan ketemu jodoh, tapi nggak tepat.
mungkin dia akan ketemu jodoh. Dia tidak menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus, kan? Betul nggak? Tapi karena dia melakukan sesuatu dengan tepat, dia bekerja dengan penuh integritas, Tuhan menghargai itu loh. Lalu Tuhan mempertemukan dia dengan Boaz, yang merupakan ipar kedua. Makanya nanti Boaz bilang masih ada yang lebih berhak untuk menebus kamu, kan gitu kan? Tapi yang pertama itu tidak mau, saudara. Lalu dia pelintir sendalnya. Zaman dulu gitu, kalau tidak mau sendalnya dipelintir kasih. Zaman dulu itu orang penuh dengan simbol, tindakan-tindakannya simbol ya. Akhirnya Boaz menikahi Ruth, ya kan? Itu kenapa? Karena Tuhan memberkati keputusan Ruth. Tuhan memberkati apa yang Ruth kerjakan. Makanya Amsal nggak salah. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi lelah itu bukan penentu. Makanya kalian tidak menambahinya, karena memang bukan penentu. Kalau orang kaya adalah orang yang paling keras bekerja, maka buru-buru adalah orang yang paling kaya. Betul? Ngangkat pasir, kadang saya dengar suara ngek. Oh keras itu. Harusnya mereka yang paling kaya. Tidak. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Keputusan kita diberkati oleh Tuhan. Ambil langkah yang konkret. Bagian Tuhan mengarahkan, menavigasi langkah kita. Kita harus semangat. Kadang-kadang memang kita nggak mendengar suara Tuhan, tapi di balik layar besar universe ini, alam semesta, oh ini salah langkahnya, tak lagi. Iya kan? Kita kan tidak tahu bagaimana Tuhan mengarahkan langkah kita, betul? Makanya kita Mazmur nggak salah. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya, nah itu lancar. Bukan yang hidupnya tidak berkenan loh, yang hidupnya berkenan. Amin. Nah ini yang bisa kita pelajari dari kitab Rut. Yang pertama tadi apa? Kesetiaan yang kita tampilkan di dalam suatu komitmen. Frame-nya. Yang kedua, hidup di dalam integritas. Dan yang ketiga, putuskan yang benar, lakukan yang benar. Dan ini bisa kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap hari. Betul? Tuhan memberkati.